Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran PPKN. Salam sejahtera bagi kalian. Bapak doakan pada pagi hari ini kalian tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pesan Bapak bagi kalian pada masa COVID ini, hindari kerumunan, selalu memakai masker bila sedang bepergian, dan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu sampai bersih. Pada pertemuan hari ini, kita tetap masih membahas pada keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pada pagi hari ini kita akan menuju ke sub materi yang bagian ketiga, yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Pada pertemuan bagian pertama ini kita akan menuju ke bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Sekarang kita mulai. Kita menuju ke yang A, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, letak Indonesia yang sangat strategis. Letak Indonesia ada di posisi silang, yaitu diapit oleh 2 benua dan 2 samudera. Hal itu menyebabkan mudahnya bangsa asing ke Indonesia, yang dapat menyebabkan salah satu faktor keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Banyak pulau-pulau yang ada di Indonesia yang kondisinya antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu berbeda, sehingga dapat menyebabkan adanya keanekaragaman budaya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam di negara Indonesia itu antara pulau yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda, sehingga hal itu dapat menyebabkan salah satu keberagaman, yaitu tentang adat istiadat dan bisa juga mata pencaharian. Kemudian yang keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu masyarakat yang tertutup, yang bersifat tertutup, dan masyarakat yang bersifat terbuka. Hal itu dapat menyebabkan adanya keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima, keadaan transportasi dan komunikasi. Kita menuju yang kedua, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat meliputi yang pertama, itu adalah suku bangsa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda-beda antara satu suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat. Adat istiadat berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya sebagai warisan nenek moyang, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat. Seorang ahli hukum adat Indonesia, yaitu Mr. Van Vollenhoven, mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat yang mengklasifikasikan dari sekian ratus adat yang ada di Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa, yaitu yang pertama Aceh, yang kedua
Gayo, Alas, dan Batak. Yang ketiga Minangkabau. Yang keempat Sumatera Selatan. Yang kelima Melayu. Yang keenam Bangka dan Belitung. Yang ketujuh Kalimantan. Yang kedelapan Minahasa. Yang kesembilan Gorontalo. Yang kesepuluh Toraja. Yang kesebelas Sulawesi Selatan. Yang kedua belas Ternate. 13 Ambon. 14 Timur. 15 Irian Jaya. 16 Bali dan Lombok. 17 Jawa. 18 Yogyakarta. 19 Jawa Barat. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya. Hal ini nampak dari keanekaragaman budaya daerah seperti dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, tarian daerah, makanan khas tradisional, kerajinan khas daerah, upacara adat, dan sistem kekerabatan. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Dan ada 3 sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Yang pertama, parental, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu dari garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu. Sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan dalam sistem kekerabatan parental itu kedudukannya sama. Misalnya, itu ada di daerah Aceh dan Jawa Barat. Kemudian patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak, sehingga kedudukan laki-laki dalam sistem kekerabatan ini lebih tinggi dibandingkan perempuan. Misalnya di daerah Palembang dan Batak. Kemudian yang ketiga, matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu, sehingga kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Misalnya ada di daerah Minangkabau. Kita menuju yang ketiga, agama. Agama merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman tersebut. Pemerintah menetapkan ada beberapa agama yang disahkan menjadi agama resmi. Yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, dan Konghucu sebagai agama baru yang baru-baru saja disahkan. Itu saja materi yang bisa Bapak berikan pada pertemuan pertama ini tentang masalah yang timbul dalam keanekaragaman. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.